Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah senang sekali rasanya kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan menemukan atau menghitung luas daerah yang diarsir. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman harus mengetahui dulu kira-kira bentuknya ini seperti apa kira-kira. Nah, yang pertama ini kita cari tahu dulu. Ini yang pertama ini adalah bangun persegi. Ya, ini adalah bangun persegi dengan ukuran panjangnya 14 cm, kemudian yang ini juga ke sini 14 cm. Nah, jadi seperti ini ya. Yang ke sini 14 cm, yang ke sini 14 cm. Nah, kemudian di pojok-pojoknya, nah ini adalah bangun lingkaran ya. Kita tahu kalau yang ini itu adalah 1/4 lingkaran, yang ini juga 1/4 lingkaran, yang ini juga 1/4 lingkaran, yang ini juga 1/4 lingkaran. Nah, kalau lingkaran 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 kita gabungkan maka menjadi satu buah lingkaran. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana, Pak? Jadi yang pertama, untuk mengetahui luas yang diarsir, berarti caranya kita harus mengurangkan luas persegi secara keseluruhan dikurangi luas satu lingkaran penuh. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Jadi luas persegi ya dengan ukuran panjang 14 cm, panjang 14 cm dikurangi luas satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh dari mana, Pak? Ini kan 1/4 lingkaran. Yang ini juga 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran. Kalau 1/4 ini digabung maka menjadi satu lingkaran penuh. Nah, oke. Sekarang kita cari tahu dulu luas perseginya menggunakan rumus sisi kali sisi ya. Oke, sisinya berapa ini? 14 cm dikali 14 cm. Ya, ada berapa 14 cm dikali 14 cm ya? Kita hitung 14 dikali 14, 4 kali 4 16, 6 nyimpen 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Kemudian di sini kita kasih bintang. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1. Kita total 6, 5 tambah 4 9, 1, 196 cm persegi. Ini luas perseginya. Kemudian kita cari luas satu lingkaran penuh. Oke, luas lingkaran penuh sama dengan pi kali r kali r. Pi-nya berapa, Pak? Pi-nya berapa kira-kira? Nah, sebelum kita menuliskan pi-nya berapa, maka kita cari r-nya dulu. Nah, r-nya yang mana, Pak? Ini r-nya. Ini adalah r. Ya. Ini juga r ya. Kalau mulai dari titik ini sampai ke sini 14, berarti R-nya yang kecil ini kira-kira berapa? Oke, betul sekali, 7 cm. Dari mana 7? Kalau ini ke sini 14, berarti setengahnya adalah 7. Jadi jari-jarinya adalah 7. Semuanya sama 7, ini juga 7, ini juga 7, 7, 7, 7, 7 semua. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu jari-jarinya 7, maka kita pi-nya kita gunakan 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Kita panjangkan, jadinya seperti ini. 22 kali 7 cm kali 7 cm dibagi 7. 7-nya kita coret. Nah, ya, tinggal 22 kali 7 berapa? 22 kali 7. 2 kali 7 14. 4 nyimpen 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Jadi 154.
persegi. Nah, oke, luas perseginya sudah tahu, luas lingkarannya juga sudah tahu. Sekarang kita kembali ke posisi yang di sini. Nah, luas yang diarsir dapat diketahui dengan cara mengurangi luas persegi dikurangi luas lingkaran. Jadi luas yang diarsir itu cara luas perseginya ada 196, luas lingkarannya ada 154. Kita kurangkan 6 dikurangi 4 2, 9 dikurangi 5 adalah 4, 1 kurangi 1 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 42 cm persegi. Sudah selesai. Nah, ini soal jenis yang pertama. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Jadi kita menemukan luas daerah yang diarsir bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu ini sebenarnya adalah ada 3 bangun. Yang pertama ini adalah satu buah lingkaran yang besar, setengah ya, setengah lingkaran yang besar. Kemudian ada setengah lingkaran kecil, ada setengah lingkaran kecil. Nah, setengah lingkaran kecil ini karena setengah lingkaran kecil, ini juga setengah lingkaran kecil. Boleh tidak kita gabungkan? Oke, boleh ya. Jadi ini kita gabungkan. Jadi untuk menemukan luas daerah yang diarsir, ya, kita cukup menemukan luas setengah lingkaran besar dikurangi ini setengah-setengah kan berarti jadi 1, berarti dikurangi luas satu lingkaran kecil. Oke, sekarang kita cari tahu dulu luas setengah lingkaran yang besar. Itu kita masukkan rumusnya ya, Pi kali R kali R kali 1/2, karena ini adalah setengah lingkaran ya. Oke, Pi-nya jelas kita pakai 22/7 karena diameternya ini 28. Sedangkan kita nanti mencari tahu bagaimana kira-kira jari-jarinya berapa. Oke ya, 22/7 kali, Pak, jari-jarinya berapa? Untuk lingkaran yang besar ini, karena diameternya 28, maka jari-jarinya ini adalah 14 cm. Jadi kali 14 kali 14 kali 1/2. Sekarang kita panjangkan aja ini biar enggak bingung ya. 22 kali 14 kali 14 kali 1 dibagi 7 kali 2 berapa? 14 ya. Sekarang kita coret saja seperti ini ya. Jadi kita hitung 22 kita kalikan 14. 2 kali 4 8, kita tulis 08. 2 kali 1 berapa? 2. Sekarang 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 8 tambah 2 berapa? 10. Kita tulis di sini. Ya. 803. Jadi 308 cm persegi. Ini adalah luas dari setengah lingkaran yang besar dengan jari-jari berapa? 14. Sekarang kita cari tahu luas lingkaran yang kecil. Nah, pakai rumus apa? Pi kali R kali R. Oke. Sekarang kita fokus jari-jarinya. Kalau dari titik ini ke sini 14 cm, maka jari-jarinya itu kan sekian. Berapa jari-jarinya? 7 cm. Kalau ini ke sini 14, berarti separuhnya ini adalah 7 cm. Jadi jari-jari lingkaran kecil adalah 7. Pak, kok tidak kita kali setengah? Padahal ini kan setengah lingkaran. Oke, ini kan setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Kalau kita gabung maka jadi satu lingkaran penuh. Ya, jadi ini setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Kalau kita gabungkan sama dengan ke sini. Nah, jadi satu lingkaran penuh. Jadi kita cari sekaligus langsung luas satu lingkaran penuh dengan jari-jari berapa? 7 cm. 22/7 kali 7 kali 7 kita panjangkan ya. Oke. Berapa? 22 kali 7 kali 7 dibagi 7. Kita coret 7-nya. Oke. Tinggal 22 kali 7. Berapa 22 kali 7? Kita hitung ya.
22 kali 7, 22 kali 7. 2 kali 7 14, simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15. 154 cm persegi. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, rumus ini ya. Luas setengah lingkaran 308 dikurangi luas satu lingkaran 154. 8 kurangi 4 ada 4. 0 dikurangi 4 nggak bisa, minta ke 3. 3-nya jadi 2. Ini jadi 10. 10 kurangi 5 ada 5. Ya. Kemudian 2 dikurangi 1 ada 1. Jadi jawabannya adalah 154. Sudah selesai. Nah, jadi penguatannya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka setengah lingkarannya ini digabung saja, ya, sehingga nanti ketahuan kira-kira cara pengerjaan yang paling mudah dengan cara yang apa. Oke, mungkin itu hari ini yang bisa kita bahas. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita coba ke contoh berikutnya ya. Jadi ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama teman-teman harus mencari tahu dulu kira-kira berapa besaran bagian lingkaran yang diarsir ini kira-kira. Nah, untuk menemukan ini, langkah pertama kita harus cari tahu dulu. Tentunya teman-teman kan sudah tahu kalau satu lingkaran penuh pada lingkaran itu besarnya adalah 360. Nah, kita buat pembanding saja. Kalau yang ini 120, kita bandingkan ya. 120 derajat kita bandingkan 360 derajat. Kemudian kita sederhanakan ya. Nolnya kita coret, tinggal 12 sama 36. Nah, kira-kira kita bagi 4 boleh, bagi 4. 12 bagi 4 ada berapa? Ada 3 per 36 bagi 4 ada 9. Kita sederhanakan lagi, dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 ada 3. Jadi yang diarsir ini sama seperti sepertiga lingkaran. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kalau ini adalah bentuk sepertiga lingkaran, maka sekarang tinggal kita masukkan dalam rumus. Jadi luas sepertiga lingkaran itu sama dengan pi kali R kali 1/3. Oke, pi-nya berapa? Karena jari-jarinya 21, maka 21 ini adalah kelipatan 7. Maka pi-nya kita pakai 22/7 kali 21 kali 21 dikali 1/3. Ini kita panjangkan seperti ini ya. Tinggal 22 kali 21 kali 21 kali 1 dibagi 7 kali 3 berapa? 21. Tinggal kita coret saja 21. Tinggal 22 kali 21. Oke, kita hitung ya. 22 kali 21. Oke. 2 kali 1 kita tulis di sini 02. Ya. 2 kali 2 4. Oke, sekarang 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 ditambah 4 ada berapa? 6. Kita tambahkan di sini, kita kasih bintang ya. 2 6 462 cm persegi. Sudah selesai. Jadi teman-teman harus membagi sudutnya ini dengan 360 derajat supaya bisa menemukan 1/3. Pak, misalnya ini sudutnya 60, berarti 60/360. Kemudian kita sederhanakan sehingga nanti teman-teman ketemu ini. Oke, sudah selesai nih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga teman-teman bisa semakin lebih paham terkait dengan menemukan luas daerah yang diarsir. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.